makna dari integral fx dx batas A sampai B itu adalah luas daerah ya. Ini adalah luas daerah ya. Di bawah kurva fx ya, di bawah kurva fx dibatasi x sama dengan A sampai x sama dengan B. Nah ini ya, luas daerah di bawah kurva X dan di atas sumbu X yang dibatasi dari X sama dengan A sampai X sama dengan B ya. Ini kalau saya gambarkan, ini fx-nya ya, ini fx atau y sama dengan fx, ini adalah x-nya. Misalkan ini. Nah, ini misalkan suatu fungsi, namanya fungsi fx itu ya. Misalkan dibatasi oleh di sini itu A ya, di sini itu B. Nah, berarti makna dari integral fx ya, fx dx, x-nya dari A sampai B itu adalah daerah ini. Nah, saya arsir ini ya. Untuk menghitung integral ini ya, luas daerah, itu kalau bentuknya seperti ini, kalau misalkan ini X, ini adalah fx, ini misalkan daerahnya ini 3, ini 5. Luas daerahnya berapa ini? Luasnya 15. 3 kali 5 ya, sama dengan 15 satuan luas. Baik, ini kalau ya persegi panjang, kita sudah tahu rumusnya toh. Enak, panjang kali lebar, sisi kali sisi gitu toh. Nah, ini ya, daerah ini itu kalau kita tuliskan dalam bentuk integral, itu kan sama aja dengan integral fx-nya berapa? Fx-nya adalah ini kan, garis ini kan fx. Fx atau sama dengan y. Nah, garis ini itu garis apa sih? X sama dengan 5 atau y sama dengan 5? Y sama dengan Nah, oke ya. Oke, kita ingat lagi. Sekarang sumbu X itu adalah y sama dengan 0. Ya. Ini tuh y sama dengan 0. Kalau ke atas nanti di sini 1, y sama dengan 1. Ke atas lagi kalau ada 5, y sama dengan 5 gitu ya. Ya. Nah, syaratnya harus sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kalau yang sumbu Y, ini sumbu Y itu sama aja dengan X sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita geser ke 3, berarti ini sama dengan apa? Ini persamaan garisnya apa? X sama dengan X sama dengan 3 ya. Nah, berarti tadi fx-nya adalah 5 dx. X-nya ini berapa, ini angka berapa di sini? Ini X sama dengan berapa ini? 0. 0 ya. 0 sampai X sama dengan 3. 3. Nah, ini daerah ini itu kalau kita buat dalam notasi integral seperti ini. Ya, kita hitung aja kalau nggak percaya hasilnya berapa. Integralnya 5 dx berapa? 5x ya. 5x. Batasnya 0 sampai 3. Berarti 5 kali 3 ya. Kurangi 5 kali 0. Berapa? 15 toh? 15. Nah, ini gampang. Kalau bentuknya persegi atau persegi panjang, kita tinggal cari luasnya, kan ada panjang kali lebar gitu toh. Kalau misalkan fungsinya dia tidak garis lurus yang sejajar dengan sumbu X bagaimana? Nah, itu kan nanti bisa kita cari lagi. Ini kita mengulang dulu. Nah, sekarang perhatikan yang ini, yang warna merah ini. Kira-kira mencari luasnya bagaimana? Tahu nggak? Ini kita anggap sebagai X1 sama dengan A, ini XN sama dengan B. Caranya adalah kita partisi ya. Partisi itu dibagi, yang besarnya sama. Kita partisi.
Kita partisi. Ya. Ini misalkan X1 sama dengan A, ini adalah X2. Ya, ini X0 aja ya, X0, ini X1, ini X2, ini X3, di sini adalah Xn-1. Jadi nanti untuk mencari luasan ini adalah kita mencari ini. Ini kan bentuknya apa? Persegi panjang ya? Mendekati persegi panjang toh? Ini juga. Nah, ini persegi panjang. Jadi kita nanti cari luasnya. Ini misalkan persegi panjang 1, 2, 3, ini N-1 gitu ya. Dijumlahkan nanti ketemu luasnya. Nah, sekarang luas dari persegi panjang 1 ya. Tingginya ini berapa? X-nya diganti dengan A gitu toh. Kalau di sini X1 berarti F1, Fx1 gitu kan, dan seterusnya. Nah, padahal di Iya. sini kalau kita lihat kan atasnya ini lengkung ya, nggak sejajar dengan bawahnya, otomatis kan ini tingginya beda-beda toh. Iya. Misalkan persegi panjang 1 kan tinggi di FA dengan Fx1 kan beda-beda. Nah, makanya kita nanti cari titik tengahnya. Titik tengahnya ini. Nah, di sini titik tengahnya. Titik tengahnya ini misalkan kita tulis dengan X1 bar. Ini nanti ada X2 bar. Diperoleh dari mana? A tambah X1 dibagi 2. Nah, sekarang kita tulis di sini. Luas 1 itu hasilnya kan, karena persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, lebarnya ini ya kita definisikan menjadi adalah delta X1. Jadi lebarnya ini harus sama. Jadi kalau kita mempartisi lebar antara di sini itu harus sama ya lebarnya. Makanya kita tuliskan delta X1. Jadi delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan delta Xn. Baik, luas 1 berarti kan karena persegi panjang kali lebar ya, atau di sini tinggi kali lebar lah ya, tinggi. Jadi tingginya adalah kita pilih X1 berarti tingginya adalah F X1 bar dikalikan delta X1. Itu ya. Luas 2 sama dengan F X2 bar dikalikan delta X sampai luas N yaitu F Xn bar dikalikan delta Xn. Itu ya. Nah, berarti luas totalnya berapa? Dari sini didapatkan luas totalnya sama dengan L1 tambah L2 terus Tambah LN. ditambah titik sampai Ln gitu ya. Nah, L1-nya adalah ini Fx1 bar dikalikan delta X1 ditambah Fx2 bar dikalikan delta X2 ditambah sampai Fxn bar ya dikalikan delta Xn. Nah, berarti karena ini penjumlahan bisa kita sederhanakan jadi sigma Fx K bar dikalikan delta XK. K-nya dari mana? K-nya dari 1 sampai N. Nah, ini kan kita partisi sampai ke N ya. N di sini nanti ya, berapa banyak kita mempartisinya itu akan menentukan hasilnya ya, nilainya ya. Baik, kita beri contoh di Maple ya, biar nanti bisa mudah dipahami. Nah, ini misalkan kita ingin mencari integral X kuadrat, ya misalkan X kuadrat plus 5 misalkan. Dengan batas bawahnya, X-nya sama dengan 1, dan batas atasnya X sama dengan 10 ini ya. Kemudian misalkan kita partisi sebanyak 8. Nah, ya kita lihat hasilnya. Nah, ini. Yang warna merah ini adalah fungsi fx-nya, ya kan? X kuadrat plus 5. Kemudian
batas bawahnya ini A sama dengan 1 di sini sampai B sama dengan 10. N-nya itu adalah banyaknya partisi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, jadi ini kita anggap sebagai persegi panjang, kemudian luas 1, 2, 3 kita jumlahkan, ketemu hasilnya adalah ini. 377,0507812. Bawahnya adalah 378. Nah, maknanya apa di sini? Aktual integral ini adalah hasil sebenarnya ya. Hasil sebenarnya. Jadi kalau kita menghitung dengan partisinya itu banyak sekali, ya, mendekati tak hingga, maka dia akan mendekati nilai yang sebenarnya 378. Kemudian yang atas ini itu adalah perkiraan, ya, approximate integral. Hasil perkiraan dari integral. Karena apa? Sekarang kita perhatikan di sini. Dalam persegi panjang yang besar ini, yang tinggi ini, ada daerah yang di luar kurva warna merah ya. Perhatikan. Ini ya. Jadi ada daerah persegi panjang yang berada di luar ini kurva ya. Padahal tadi kan konsepnya integral pas itu adalah kelas daerah di bawah kan. Nah, ini ada di atas. Nah, daerah-daerah seperti inilah yang namanya itu error, ya galat. Jadi ada error kalau kita melakukan perhitungan dengan jumlah partisi tertentu ya. Nah, ini kan namanya perkiraan. Nah, sekarang kita coba kalau N-nya itu 1000 berapa ya? Semakin mendekati, ya kan? Tadi kan 37 berapa gitu ya. Ini mendekati 378. Kalau misalkan tadi kan 8. Kalau 8 hasilnya berapa tadi? 377,0 ya. Kemudian kita ambil 100. 37,99 mendekati. Kita ambil 1000. Nah, artinya apa? Artinya ketika partisinya semakin kecil, ya, error atau kesalahan yang dihasilkan itu juga semakin kecil. Ya, karena kan persegi panjangnya itu nanti kan akan berada di bawah kurva semua, gitu kan. Jadi semakin banyak partisi, nilai integral itu akan mendekati nilai yang sebenarnya atau nilai eksak. Jadi, jika ini kan partisinya ya, di partisi banyak n ya, nah, sama dengan jika panjang partisinya ya, panjang partisinya itu menuju 0, jadi panjang partisinya ini ya, ini kalau perhatikan di sini, atau delta x-nya menuju 0, ini saya tulis panjang partisinya menuju ke 0, dari fx kabar delta xk, tanya dari 1 sampai tak hingga, maka ini adalah integral fx dx a sampai d. Nah, ini adalah makna dari tadi ya. Integral fx dx a sampai d. Nah, jadi konsep dari ini ya, integral fx dx dari x-nya dari a sampai b itu adalah luas daerah ya di bawah kurva fx di atas sumbu x, dibatasi x sama dengan a sampai x sama dengan b. Ya.